Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Di vlog kali ini kita akan bicarain tentang salah satu berita yang cukup mengejutkan hadir dari dunia World Superbike, dimana seperti kita ketahui kemarin tuh ya, di hari Senin awal gitu ya, Senin pagi waktu Eropa dan juga Senin sore waktu Indonesia, akhirnya Toprak Razgatlioglu melalui pengumuman yang diumumkan oleh Yamaha itu berniat berpisah di akhir musim 2023 ini dari tim factory Yamaha tersebut, yaitu Pata Yamaha World SBK Team. Nah, lalu setelah itu ya, menariknya adalah sekitar 3 jam 4 jam setelah pengumuman Toprak berpisah dengan Yamaha di akhir 2023 itu hadir pengumuman selanjutnya bahwa akhirnya Toprak Razgatlioglu, pembalap dari Turki ini ternyata lebih memilih bergabung dengan BMW Motorrad. Ya, tim factory juga, tim pabrikan juga menggunakan BMW M1000RR terbaru untuk mulai di musim 2024 World Superbike. Nah, belum tahu nih siapa yang mau diganti nih ya, Scott Redding kah? Atau Michael van der Marka, belum ada pemberitahuan, cuman dipastikan sih salah satu mungkinnya di antara kedua itu, mungkin Scott Redding atau mungkin van der Mark yang sekarang kelihatan sering banget cedera gitu ya. Nah, ini menarik gitu ya, menurut saya ini sebuah dinamika yang benar-benar luar biasa cepat banget gitu ya. Seperti kita ketahui awalnya memang sepertinya Toprak ini kayak nggak bakalan, maksudnya masih lama gitu ya akan bersama dengan Yamaha gitu ya. Terlebih lagi bagaimana dia menjadi juara dunia World Superbike atau WSBK di tahun 2021 gitu ya. Waktu itu tuh luar biasa banget, dan waktu itu dia mengunci gelar juara dunia itu terutama di Indonesia, di Mandalika. Lalu sebagai hadiah juga akhirnya Yamaha Factory Racing itu memberikan dia kesempatan untuk mencoba YZR M1 MotoGP baik di tahun lalu ya dalam keadaan trek basah maupun akhirnya di Jerez tahun ini, sekaligus juga di tes private Jerez. Namun ternyata setelah Toprak itu mencoba YZR M1 atau Yamaha M1 MotoGP, dia merasa kayak yang nggak kurang nyaman gitu ya. Jadi kurang nyaman, baik posisi ridingnya, terutama posisi riding, sehingga dia tidak dapat memberikan posisi terbaiknya untuk bisa ngehandle motor gitu ya. Rumornya banyak, rumornya ada yang bilang bahwa Yamaha tidak memberikan tidak memberikan support yang bagus dalam hal men-set up riding position untuk Toprak, sampai akhirnya di sekitar sepekan setelah tes di Jerez ya, Toprak tuh sebenarnya kan pengen banget sih sebenarnya, tujuan dia untuk bisa balapan di MotoGP. Seperti kita ketahui dia tuh punya kehandalan dalam balapan tuh kayak di pengereman yang super duper late braking banget, dan itu tuh banyak orang berpikiran bahwa dia tuh bakalan bagus nanti kalau naik di MotoGP gitu ya dengan riding style seperti itu. Namun ternyata di tes Superbike mungkin race pace-nya nggak terlalu bisa bagus banget, sampai akhirnya sepekan setelah tes di Jerez itu bahkan pihak Yamaha baik dari Len Jarvis atau Massimo atau Mario Margali itu bilang bahwa secara umum silly season ya, line up pembalap untuk 2024 nanti, which is Yamaha masih tetap akan mempertahankan hanya satu tim ya, tim factory itu. Jadi belum akan ada sepertinya tim pabrikan tim satelit ya untuk Yamaha di 2024. Itu masih tetap akan mempertahankan Fabio Quartararo, sementara tandemnya itu prioritas utamanya adalah Franco Morbidelli. Jadi Franco Morbidelli masih diberikan, bisa dibilang, kesempatan lah untuk membuktikan dirinya bahwa dia masih layak untuk bisa mendampingi Fabio Quartararo di tim factory-nya Yamaha untuk tahun depan. Nah, jadi mungkin sekitar hampir ya bisa jadi beberapa bulan lagi lah sampai sebelum summer break ini. Mungkin hanya sebulan 2 bulan ya, Juni ya, Mei Juni ini pembuktian dari Franco Morbidelli. Nah, dari inilah yang mungkin menurut saya Toprak berpikir bahwa ada hopeless banget nih balapan
di MotoGP udah nggak ada kesempatan lah, apalagi terutama dari Yamaha. Mungkin ada hanya di tahun depan di 2025 kalau Yamaha berhasil membujuk salah satu tim private ya di MotoGP untuk bisa menjadi tim satelitnya di 2025 nanti. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Walaupun secara umum rumornya juga ada tentang masalah finansial, di mana Yamaha itu rumor pedok WSBK bilang bahwa secara umum untuk Toprak sendiri sih udah dibilang mereka memberikan atau offering angka yang bisa dibilang cukup sensasional, angka tertinggi yang pernah dalam sejarah mereka keluarkan untuk bisa membayar salah seorang pembalap Yamaha di WSBK, yaitu sekitar rumornya nih ya 1,5 juta euro. Itu udah tinggi banget tuh untuk sekelas Yamaha di WSBK. Dan sepertinya entah karena memang karena finansial ini atau support yang lain, dikabarkan pihak dari Toprak Razgatlioglu itu menolak ya, kalau nggak salah sih pekan lalu tuh ya, melalui agennya atau perwakilannya Kenan Sofuoglu, juara dunia World Super Sport ya berapa kali di tahun lalu, mereka bilang mereka menolak. Dan saat itu Kenan juga sempat bilang bahwa secara umum ada beberapa pabrikan yang sedang mendekati Toprak Razgatlioglu, pabrikan World Superbike, yaitu dia menyebutkan ada Kawasaki, kemungkinan kalau misalkan Gol itu menggantikan Alex Lowe's ya. Terus habis itu yang kedua adalah BMW ini, sampai akhirnya yang benar-benar jadi itu adalah BMW. Dan rumornya finansial yang disiapkan oleh BMW itu nilainya lumayan lebih fantastis, yaitu 2,5 juta euro teman-teman sekalian. Dan akhirnya dengan kesepakatan ini jelaslah bahwa Toprak Razgatlioglu akan membalap dengan BMW di 2024 nanti. Secara umum Toprak masih punya pekerjaan di Yamaha, yaitu bisa maksimalisasi diri, dan kalau bisa dia bisa jadi juara dunia juga di tahun ini, walaupun memang berat karena Bautista dengan Ducati Panigale V4R-nya itu benar-benar luar biasa di tahun ini. Namun ya never say never, mungkin ya seperti itu, dia akan tetap berusaha. Tapi memang dari Topraknya sendiri sepertinya belum bisa untuk bicara banyak tentang BMW, karena dia secara umum sekarang masih terikat kontrak dengan BMW teman-teman sekalian, dengan Yamaha, sehingga karena dengan klausul kontraknya itu dia tidak bisa bicara menyebutkan brand apa segala macam ya, menunjukkan brand BMW pada saat dia menjelaskan mengenai masa depannya di tahun depan, walaupun memang secara umum sudah jelas. Nah, jadi itu teman-teman sekalian update terbaru dari World Superbike, di mana Toprak Razgatlioglu akan pindah berlabuh ya dari awalnya dengan Yamaha Factory, Pata Yamaha World Superbike ke ROK-IT. Nah, di ROK-IT BMW ini menarik nih, karena Toprak sendiri adalah pembalap Red Bull gitu ya. Sementara ROK-IT itu merek minuman juga di BMW ya, dan dia jadi sponsor utama. Dan Toprak melalui wakilnya yaitu Kenan Sofuoglu bilang bahwa itu nggak masalah. Kenapa? Karena walaupun sama-sama minuman, sponsor pribadinya Toprak yaitu Red Bull itu memiliki jenis minuman yang berbeda bila dibandingkan dengan brand ROK-IT yang menjadi sponsor utama dari tim BMW Motorrad. Jadi sepertinya Kenan bilang bahwa Toprak akan diupayakan tetap bisa mempertahankan sponsorship dengan Red Bull walaupun dia nanti bergabung dengan ROK-IT BMW Motorrad World Superbike di 2024. Itu aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.